Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Update Juventus. Kami akan memberikan informasi terupdate dari Juventus khusus untuk Anda para pecinta Juventus. Jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share informasi kepada semua fans Juventus. Oke, tidak perlu basa-basi, langsung kita masuk ke berita yang pertama. Dejan Kulusevski menyebutkan tidak ada senioritas di dalam Juventus. Dejan Kulusevski merasa ada kenyamanan di Juventus. Menurutnya seluruh orang di Bianconeri bahkan tidak ada yang memandang usia. Semua terasa sama. Seperti yang diketahui, Kulusevski dibeli Juventus dari Atalanta pada Januari 2020. Namun dia baru memperkuat sinyonya tua pada awal musim 2020-2021 setelah masa peminjaman di Parma berakhir. Pemain berusia 20 tahun itu kemudian menjadi pilihan utama di tim besutan Andrea Pirlo. Dari semua laga yang dilalui bersama Juventus, dia sudah tampil 293 menit dan mencetak 1 gol. Menurutnya Juventus sebagai tempat yang indah. Selama menginjakan kaki di Turin, tidak ada yang bertanya terkait usianya dan semua orang malah dengan senang hati membantunya berkembang. Dia merasa bahwa Juventus tidak ada tempat bagi senioritas. Terlebih lagi di Juventus sangat banyak pemain yang kenyang pengalaman, seperti halnya Cristiano Ronaldo, Leonardo Bonucci, Aaron Ramsey, dan Giorgio Chiellini, sampai Gianluigi Buffon. Semua di sini indah, tidak ada pertanyaan tentang usia, tidak peduli berapa umur Anda, ungkap Kulusevski dilansir dari Football Italia. Jika Anda harus bermain, Anda harus bermain. Semua orang sangat membantu dan semua orang siap menjawab setiap pertanyaan yang saya miliki. Ketika saya melakukan sesuatu yang tidak benar, mereka segera memberitahu saya untuk membantu saya menjadi lebih baik, ungkap Kulusevski. Chelsea intip keadaan Paulo Dybala di Juventus. Pembicaraan perpanjangan kontrak antara Paulo Dybala dikabarkan tidak kunjung mencapai titik temu. Chelsea disebut-sebut siap mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Menurut Tuttosport, seperti dilansir dari Football Italia pada hari Sabtu 24 Oktober, negosiasi untuk memperpanjang kontrak yang dilakukan Paulo Dybala akan habis pada Juni 2022 menemui banyak kendala. Bahkan pembicaraan kedua kubu praktis terhenti. Pelatih Andrea Pirlo juga secara tersirat mengkonfirmasi cerita Dybala yang mengomel kepada Direktur Juventus Fabio Paratici karena ditinggalkan di bangku cadangan saat Bianconeri bermain 1-1 melawan Crotone pekan lalu. Berhentinya negosiasi dikabarkan karena permintaan gaji Dybala. Pemain asal Argentina itu disebut Football Italia meminta gaji tinggi senilai 10 juta euro atau setara dengan 173,8 miliar rupiah per tahun. Permintaan Dybala tersebut ditolak oleh Juventus. Alhasil negosiasi kedua pihak menemui jalan buntu. Tuttosport mengklaim Chelsea menjadi tim favorit yang akan membujuk Paulo Dybala meninggalkan Turin. Klub Inggris itu dikabarkan siap menyodorkan tawaran 80 juta euro atau setara dengan 1,39 triliun rupiah hingga 100 juta atau setara dengan 1,78 triliun rupiah untuk memboyong Dybala ke London. Jika Paulo Dybala benar-benar pergi, itu akan menjadi pukulan besar bagi Juventus. Sang pemain bukan hanya masih, tetapi juga tidak terbantahkan menjadi salah satu pemain paling berpengaruh di skuad pada musim lalu. Namun rumor Dybala ingin meninggalkan Juventus bukan hal baru. Dia juga pernah digosipkan serupa pada musim panas 2019. Saat itu Dybala hampir hengkang dari Juventus ke Liga Inggris. Manchester United dan Tottenham Hotspur menjadi peminat serius tanda tangan Dybala saat itu. Miralem Pjanic ungkap kegagalan Maurizio Sarri di Juventus saat itu. Gelandang Barcelona Miralem Pjanic yang berusia 30 tahun menyebutkan mantan pelatih Juventus Maurizio Sarri tidak pernah mempercayai pemain dan selalu meragukan profesionalitas skuadnya. Sarri hanya bertahan semusim di Juventus. Meski mempersembahkan Scudetto, ex-bos Chelsea itu dipecat Agustus lalu setelah si nyonya tua disingkirkan di Olympique Lyon pada babak 16 besar Liga Champions. Andrea Pirlo secara mengejutkan ditunjuk sebagai suksesor Maurizio Sarri, padahal sebelumnya nama pertama baru diresmikan sebagai pelatih tim U23 Juventus. Sementara itu Pjanic membela Juventus pada rentan 2016 hingga 2020. Pada bursa transfer musim ini dia hengkang ke Barcelona sebagai paket tukar tambah untuk Arthur Melo. Yang masih saya sesali sampai saat ini adalah Maurizio Sarri tidak mempercayai para pemainnya. Itu yang membuat saya khawatir, ucap Pjanic kepada media Italia Tuttosport pada hari Jumat 23 Oktober. Sungguh memalukan jika Anda menilai orang dengan salah. Setiap pemain di ruang ganti Juventus selalu memberikan dan akan selalu memberikan yang terbaik untuk klub dan juga tim.
Anda mungkin tidak cocok dengan satu atau dua pemain, tetapi ini tidak akan pernah mempengaruhi komitmen mereka karena setiap pemain ingin menang. Mereka adalah profesional luar biasa yang memiliki target. Nah, jika pelatih mempertanyakan hal ini, percikan yang dipercikan oleh presiden terkait suasana ruang ganti tidak akan terjadi. Tidak ada yang meragukan kualitas Sarri sebagai pelatih, tetapi ada masalah itu. Namun pada akhirnya kami membawa pulang Scudetto ke-9 beruntun yang tidak bisa dianggap remeh, ungkap Miralem. Juventus versus Verona. Pirlo janji jadikan Dybala starter. Juventus menjamu Hellas Verona dalam lanjutan Liga Italia pada laga ini. Paulo Dybala dijamin menjadi starter. Juventus versus Verona berlangsung di Allianz Stadium pada hari Senin 26 Oktober 2020 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Kedua tim saat ini cuma berjarak 1 poin. Juventus di posisi ke-6 dengan 8 angka dan Verona di tempat ke-8 dengan 7 poin. Pelatih Juventus Andrea Pirlo memberi sedikit bocoran terkait starting eleven. Dybala yang musim ini belum bermain di Liga Italia bakal menjadi starter. Saya dapat mengkonfirmasi bahwa Dybala akan bermain besok. Dia memiliki kemajuan dalam latihan. Ini jelas sangat adil sekarang. Dia memulai pertandingan. Dybala sempat dikabarkan marah karena cuma duduk di bangku cadangan saat Bianconeri diimbangi Crotone 1-1. La Gioia kemudian masuk sebagai pengganti saat Juventus mengalahkan Dinamo Kiev di Liga Champions. Saya selalu mengatakan ini masalah waktu karena dia mengalami cedera terkena COVID-19 dalam tugas internasional. 2 kali dia berada di bangku cadangan tanpa bermain. Itu karena kami bermain dengan 10 pemain. Dia bermain di Kiev sebagai pemain pengganti. Ini sungguh bahwa dia besok menjadi starter, ungkap Pirlo menegaskan. Alvaro Morata telah mencuri perhatian dalam 2 pertandingan terakhir Juventus. Striker asal Spanyol itu memborong semua gol Juventus di saat Cristiano Ronaldo absen. Inilah mengapa kami mengontraknya. Kami tahu dia adalah pemain hebat yang memberi kami pilihan taktis yang berbeda. Dia tahu Dybala dengan baik dan saya pikir mereka dengan senang hati bisa hidup berdampingan dalam susunan pemain yang sama, ungkap Pirlo menambahkan. Prediksi Juventus versus Verona. Pekan kelima Serie A Italia akhir pekan ini pada hari Minggu 25 Oktober akan menghadirkan pertandingan Juventus versus Verona yang berlangsung di Stadion Juventus Allianz Arena. Di atas kertas, anak asuhan Andrea Pirlo tentu lebih diunggulkan. Meski tidak diperkuat Cristiano Ronaldo yang masih dalam proses penyembuhan COVID-19, Juventus lebih unggul di semua lini dibandingkan Verona. Anak asuh Ivan Juric sendiri tidak mampu mencetak gol dan tanpa kemenangan di 2 laga terakhir Serie A Italia. Catatan statistik juga menunjukkan bahwa Verona tidak mampu menang dari 12 laga di markas Juventus. Kemenangan atas Verona tentu jadi suntikan tersendiri bagi Juventus untuk kembali melakoni pertandingan di Liga Champions melawan Barcelona tengah pekan depan. Dari 5 laga yang sudah dijalani oleh Juventus, si Nyonya tua berhasil meraih 3 kemenangan dan 2 kali hasil seri, di mana yang terakhir terjadi di Liga Champions saat menghadapkan Dinamo Kiev dengan skor 2-0. Sedangkan kubu Verona dari 5 pertandingan terakhir mereka hanya mampu meraih 1 kemenangan atas AS Roma dan 3 kali kalah, dan yang terakhir seri dengan Genoa 0-0. Pertandingan Juventus versus Verona akan dipimpin oleh wasit Fabrizio Pasqua. Rekor Fabrizio Pasqua 3 kali tim tuan rumah menang, 1 kali tim tamu menang. Andrea Pirlo belum tahu kondisi terbaru Cristiano Ronaldo. Ronaldo masih belum diketahui kapan bisa merumput lagi. Pelatih Juventus Andrea Pirlo menyampaikan bahwa belum dapat hasil terbaru dari tes swab virus COVID-19 milik Ronaldo. Ronaldo dinyatakan terpapar COVID-19 pada 13 Oktober. Dia mendapatkannya saat bermain bersama timnas Portugal untuk menjalani laga UEFA Nations League. Setidaknya butuh 10-14 hari untuk melihat apakah Ronaldo sudah tidak lagi positif COVID-19. Artinya pemain 35 tahun itu bisa saja dinyatakan negatif pada 27 Oktober mendatang, atau 1 hari jelang berhadapan dengan Barcelona di Liga Champions. Ronaldo saat ini sedang menjalani masa karantina di tempat tinggalnya di Turin. Mantan pemain Real Madrid itu dalam kondisi tanpa gejala dan tampak sehat jika dilihat dari beberapa video unggahan di media sosial. Sudah ada 2 laga Juventus yang dilewatkan Ronaldo, yakni saat imbang 1-1 dengan Crotone di Liga Italia dan kemenangan 2-0 atas Dinamo Kiev di Liga Champions. Ronaldo kembali dipastikan absen saat Juventus menjamu Hellas Verona pada hari Senin 26 Oktober. Sampai tadi malam, saya tidak mendapatkan berita tentang status COVID-19 Cristiano Ronaldo. Kami semua melakukan swab pagi ini, termasuk Ronaldo di rumahnya, kata Pirlo seperti dikutip dari Football Italia.
gelandang Juventus, Weston McKennie berhasil pulih lebih cepat dari virus COVID-19 dan bisa tampil saat melawan Verona. Dia dinyatakan positif selang sehari dari Cristiano Ronaldo. McKennie dinyatakan negatif COVID-19 kemarin. Dia akan menjalani tes fisik hari ini dan saya berharap dia setidaknya bisa berada di bangku cadangan besok, ungkap Andrea Pirlo menegaskan.